Bapak, untuk ini saya kegiatan acara serah terima jabatan Ketua RW 022 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Insya Allah akan dibuka pada malam hari ini. Pertama-tama terima kasih yang terhormat Ketua RW 022 periode 2017 sampai 2020 Pak Nasib Pongah. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua RT dari RT 1 sampai dengan RT 7. Udah sekarang di sini hanya RT 5 dan RT 6 perwakilan yang belum ada. Kemudian yang terhormat Bapak-bapak pengurus RT dari RT 1 sampai RT 7. Yang terhormat rekan-rekan panitia dan bapak-bapak dari unsur kegiatan masyarakat atau tokoh masyarakat di RW 22, terima kasih telah menghadiri acara ini. Susunan acara yang akan diselenggarakan, pertama pembukaan tadi sudah, kemudian pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Dodi. Mohon izin Ustadz Dodi untuk pembacaan doa bagi untuk terima kasih ada mengucapkan pada panitia pemilihan tingkat RW yang memberi kesempatan hadir sebagai yang menghormati Ketua RW 22 periode sebelumnya Bapak Nasib Pongah dan Ketua RW yang akan kita latih pada malam hari ini. Menghormati para Ketua RT dan juga perwakilan warga yang hadir ke RT yang dan kita semua yang bawah. Tingkat RW ada semi, ada yang bawah lagi tingkat RW. Tingkat RW membawahi beberapa RT dan dia merupakan simbol daripada pemimpin. Karena itu pemimpin memiliki pengaruh yang besar kepada yang dipimpinnya. Jikalau kebijakan yang dikeluarkannya membawa kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang paling besar daripada yang lainnya. Demikian juga apabila ada kesalahan yang dilakukan, tentu dia pun mempertanggungjawabkan. Karena itu siapapun pemimpinnya, mari kita berkumpul sama agar terwujudnya masyarakat yang tentram, yang damai dan mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu amanah sangat berat dan ada pesan bahwasanya jabatan RT, jabatan RW di tengah masyarakat itu sebenarnya hal yang sifatnya sosial. Karena itu kita wajib memberikan dukungan penuh, memberikan saran-saran yang sangat membangun supaya berjalannya pengurusan ke organisasi RW berjalan dengan lancar. Apapun, siapapun, mari kita dukung supaya RW ini berjalan kondusif. Siapapun pengurusnya, siapapun yang bekerja di dalamnya, terutama ketua RW-nya, memegang amanah yang sangat berat yang bertanggung jawab ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita pun mempunyai peran serta memberikan masukan dan juga mungkin saran kritik yang membangun apabila dalam kebijakannya ada hal yang perlu kita luruskan, namun dengan cara yang paling baik. Karena itu mari kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan pertolongan, memberikan kemudahan kepada kita semua pada waktu pun tidak dalam melangkah memilih pemimpin baru yaitu Ketua RW yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. 2020 Bapak Nasib Pongah yang terhormat Ketua RT dari RT 1 sampai RT 7 dan sepuh DKM serta rekan-rekan warga yang sudah hadir. Berikut ini saya akan sampaikan laporan singkat terkait kepanitiaan yang telah dibentuk dari mulai hari Minggu tanggal 9 Februari tahun 2020 dan telah berjalan hingga sekarang tanggal 16 Mei. Pada minggu pertama pertemuan KPU tanggal 9 Februari 2020 di tempat ini di TPA, kami membentuk panitia
KPU untuk pemilihan RW 22 periode 2020-2023. Minggu kedua tanggal 16 Februari di tempat Pak Reza di Pengadilan ke-7 ya, kita mengadakan rapat lagi terkait dengan penetapan buat calon RW dari tiap-tiap RT. Minggu ketiga tanggal 23 Februari di lingkungan RT 6 kami membahas tentang mekanisme kelanjutan pengolahan data warga yang akan menjadi calon RW. Minggu keempat tanggal 1 Maret di lingkungan RT 5 panitia mengadakan rapat mengenai kandidat calon RW dari 02 yaitu Pak Happy. Pada pertemuan kelima tanggal 8 Maret 2020 di lingkungan RT 4 panitia mendapatkan nama-nama yang diusulkan oleh tiap RT untuk calon RW yang selanjutnya didata dan masuk ke data panitia. Terdapat 2 calon ketua RW yaitu Bapak Haji Aryo Ujat Niko dan Bapak Itu Bayu Haji Abadi. Pertemuan ke-6 tanggal 15 Maret di RT 3 panitia mengadakan penetapan nomor urut RW nomor calon. Nomor urutnya nomor urut 1 Pak Aryo, nomor urut 2 Pak Edi. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya tanggal 21 Maret di lingkungan RT 22 TPA ini juga rapat terkait teknis simulasi untuk pemilihan yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 28 Maret karena ada kasus COVID ini. Jadi pemilihan yang sedianya tanggal 28 Maret kita undur tanggal 25 Maret 2020, tepatnya 3 hari menjelang pemilihan, dan dia berkumpul lagi untuk membahas teknis-teknis dan kekurangan-kekurangan data dari para calon. Pada pertemuan ke-8 di lingkungan RT 1 panitia mengagendakan bahwa pemilihan RW 022 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April atas persetujuan dari Kelurahan Jombang. Tanggal 17 April 2020 ya diselenggarakan pemilihan, dan itu di aula ini juga di TPA ini yang dihadiri oleh Bapak Perwakilan dan pengurus RT dari 01 sampai 07, dan di luar sebagai RW terpilih Bapak Epi berdasarkan pemungutan suara Bapak Epi 15, Bapak Aryo dan suara. Mungkin laporan singkat ini kami buat sampaikan kepada RW 22 baik yang lama maupun yang baru. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih buat besar-besarnya kepada Pak Nasir yang sudah memimpin KPU dari awal sampai akhir, dan juga para ketua RT dari lingkungan RW 22 semua atas dukungannya sehingga lancar antara pemilihan sampai dengan acara pelantikan dan pelantikan jabatan ini sekarang. Saya atas nama Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti Pak Dodi, Bapak pengurus RT, pengurus RW, ya, kemudian Pak Idamur, maaf, saya satu ya. Tadi Pak Dodi sudah sampaikan ya apa itu kerjaan RW dan lain-lain, sehingga sudah cukup apa yang dikatakan Pak Dodi tadi. Saya ingin menambahkan juga Pak Dodi, apa yang Pak Dodi sampaikan itu adalah benar ya. Kesempatan ini soal yang tadi diminta oleh panitia untuk menyampaikan hal-hal kepanggatan apa yang sudah dilakukan sejak dari dulu juga sampai dalam waktu ini. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus RW, seluruh pengurus RT 1 sampai 7 atas kerjasamanya yang telah berlangsung secara baik bersama. Dan kesempatan yang baik ini tidak saya mohon maaf ya, dimana di dalam apa yang kita lakukan selama ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan dan ada tidak tidak tahu saya menjadi ketua RW di RW 22 ini banyak hal-hal yang saya lakukan. Dimana saya banyak belajar juga terkait dengan kemungkinannya dari interaksi saya dengan bapak-bapak menurut RW itu di dalam kemungkinan di RW ini saya banyak mengenal karakter orang ya, bagaimana membangun kerjasama, kemudian juga bagaimana melakukan sebuah terobosan yang perlu dilakukan. Itu semua ide-ide bapak-bapak itu begitu cemerlang ya. Dan bagaimana kekompakan yang telah terjadi di selama ini cukup bagus. Jadi memang tergantung dari mana kita melihat ya. Artinya RW itu kan hukum belaka. Sebenarnya sederhana aja pekerjaan RW. Sepanjang di warga itu sudah rukun, ya udah. Artinya sudah selesai pekerjaan RW itu kan begitu. Juga rukun RT. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada panitia KPU Komisi Pemilihan Umum yang begitu ini dalam bahasa artisnya apa itu ketua KPU ini sama anggota panitia seluruhnya ini progresif revolusioner kalau bahasa artis yang debatnya masuk penjara itu yang bahasa canggih-canggih. Oh, bukan Nigrung. Nigrung. Bukan, artis yang progresif revolusioner ya. Viral. Tadi sudah disebutkan. Kita nggak boleh bertemu di masa PSBB ini. Tapi dengan jaringan pendekatan dari Pak Yudi dan kawan-kawan itu, kelurahan bisa mengizinkan kita untuk bertemu. Padahal Presiden sudah mengeluarkan kepres ya, untuk kita tidak boleh bertemu. Kalau kemudian ada wali kota untuk tidak bertemu di dalam satu ruangan lebih 5 orang, ya. Itu dengan lobby Pak Yudi, kelurahan mengizinkan untuk kita bertemu ya. Luar biasa, itu tentang kita buat. Tapi kita baca dan nggak boleh tepuk tangan ya. Apresiasi buat Pak Yudi dan kawan-kawan. Sampai tadi saya undang Pak Sekel 15 kaca aja. Ya alhamdulillah ya, meskipun lingkup ruang kerja dari RW itu adalah ketika warga itu rukun sudah rukun gitu ya, itu sudah selesai sebenarnya. Tapi juga saya menyampaikan apa yang sudah kita lakukan selama 2017-2020 ini. Pertama itu ya untuk lingkungan kita ini lampu jalan di sepanjang apa sudah ini. Jadi di awal kita harus sepakat bahwa pekerjaan RW itu adalah protokol aja, dengan protokol. Artinya dari pintu masuk sana sampai ke jalan utama maksudnya. Itu yang di spread oleh RW. Jadi kalau untuk lingkungan masing-masing itu adalah RT. Kemudian pelaksanaan bank sampah ya itu alhamdulillah sekarang warga yang aktif di
bagaimana kita menjaga lingkungan. Jadi sesuatu hal yang kecil gitu ya, selain dia menghasilkan uang, juga membangun kesadaran bagi masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Nah dari itu juga dari rutin yang dilakukan, ibu-ibu atau bapak yang menentukan bapak sebagai wadah juga berinteraksi sebagai bapak dan lain-lain. Alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan. Kemudian setiap kita kebanjiran, kemudian tanggul jebol, itu alhamdulillah Pemda cepat respon ya untuk segera misalnya tanggul yang dibangun kembali, kemudian juga perawatan kali ini rutin ya. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan, tapi itu tadi ya nggak bisa juga untuk terlalu banyak untuk melakukan karena ya itu tadi keterbatasan yang ada. Kemudian sudah hampir 2 tahun ini ya, ada 75 minggu ya, lebih mungkin itu saya, keluarga dan beberapa warga itu membuat nasi Jumat Puri Berkah, sistem berkah. Jadi sejak ada itu 2 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum pernah setiap minggunya itu kosong gitu. Artinya setiap minggu itu berbagi rezeki kepada saudara-saudara kita. Nah selama COVID ini itu hampir setiap minggu kita membagikan sembako ya. Dan memang banyak itu disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Jombang dan sekitarnya. Beberapa minggu lalu kita berhasil mengumpulkan hampir 2 ton beras ya, yang dibagi kepada 350 kakak yang ada di sekitaran Jombang. Kemudian memang itu tadi ya, RW itu nggak bisa banyak juga berbuat karena tanpa dukungan dari kita semua. Sehingga apa yang sudah ada selama ini, ke depan nanti kita sama-sama ya membantu Pak Happy untuk bisa membuat RW kita ini jauh lebih baik lagi. Amin. Kesadaran kita untuk membayar iuran RW itu mutlak sifatnya karena tanpa itu nggak ada bisa berjalan. Misalnya saya disebutkan banyak wacana gitu ya. Ya memang dalam proses melakukan sesuatu itu pertama kan harus ada wacana, ide-ide kan. Banyaknya ide, kemudian dari 100 ide yang ada, wacana yang ada itu cuma 10 atau 20 yang terrealisasi, itu tergantung keadaan. Ya kan? Kalau misalnya iuran wajib tadi kita lancar semua, itu ya makam segala macam itu bisa kita selesaikan, uangnya ada gitu. Tapi kalau ini macet segala macam ya sulit gitu, karena tadi untuk melakukan sesuatu ada ide, ada wacana, baru ada pergerakan. Pergerakan itu dibutuhkan dana untuk itu gitu. Nah, itulah saya berharap ya Pak Happy sebagai RW nanti kita dukung semua, jangan lagi menghadapi kendala-kendala yang receh dalam arti untuk menggerakkan itu. Contoh ya bagaimana ini penting gitu ya. Ketika awal saya menjadi RW itu ada permintaan supaya iuran yang belum dibayar sebelumnya itu diputihkan. Saya terima, oke. Tapi setelah berjalan itu juga harus dilaksanakan. Nah ini beban ya. Ini harus kita perbaiki. Jangan lagi ketika PSB nanti menjadi RW itu tetap berlanjut, ya nanti kita bukan kita begini aja. Gak bisa kita berkembang. Itu harapan saya kepada bapak-bapak semua agar itu menjadi catatan dan perbaikan kita bersama ya, supaya kita bisa melakukan rencana ini secara optimal. Banyak PR Pak Happy memang ya, yang belum terlaksana ya, dari 18 poin-poin yang kita inventarisasi ke problem di RW dan dari 18 poin itu sebagian besar belum terlaksana. Yang paling besar itu adalah bagaimana fasilitas umum, fasilitas sosial di RW ini bisa
serah terimakan dari pengembang kepada Pemda. Ini belum. Nah ini sebenarnya kunci dari seluruhan dari problem kita, baik itu perawatan kali, ya, pengembangan RW, dan misalnya untuk itu yang sudah dijanjikan mau dibangun di sini, RW, balai balai pertemuan warga dan lain-lain ya. Selalu kendalanya ketika Pemda mau membangun dan menyediakan segala sesuatu, alasannya karena ini belum diserah terimakan kepada Pemda. Jadi banyak kendala. Jadi kita berharap, kita berdoa dan dukungan dari semua bapak-bapak, baik kita dukung PFI supaya penyerahan ini bisa terrealisasi di tahun pertama pengurusan PFI sehingga bertahap apa yang kita harapkan itu bisa berjalan. Amin. Untuk administrasi saya sudah cicil ya, surat-surat via email, dan untuk laporan keuangan dari awal memang saya tekankan sekali bagaimana supaya di dalam mengelola keuangan RW pemakaian itu secara terbuka. Alhamdulillah secara pribadi itu terlaksana ya, diumumkan bersama penggunaan uang RW itu kemarin saja. Mungkin saat ini tidak secara hard copy diserahkan, tapi nanti akan diserahkan oleh Pak Liga secara soft copy ya. Dan saya bertanggung jawab sampai beberapa hari belakangan ke depan ya, setelah masa habis jabatan saya ini, untuk setiap pengurus RT kalau mau bertanya tentang keuangan dan lain-lain, saya masih bersedia ya seminggu ini. Tapi setelah seminggu ini saya kira cukup lah ya kesempatan itu saya sampaikan. Saya juga jangan juga itu terus yang saya pikirkan gitu ya. Jadi ada waktu minggu ini untuk saya mau bertanggung mungkin ada pertanyaan atau ada apa tentang penggunaan uang, sehingga jangan sampai muncul fitnah ya. Dan itu tadi ya, di dalam proses pemimpinan itu, apalagi kita saat ini banyak di rumah, saya banyak di rumah itu, ada proses ya di mana setelah pemilihan yang kata Pak Yudi beberapa minggu lalu ya, kok ini nggak diserahkan gitu ya, padahal pemimpin atau ketua RW baru sudah terpilih gitu. Ya, memang masa periode saya itu sampai tanggal 16. Ketika saya serahkan, ketika proses itu dilakukan, itu saya artinya tidak bertanggung jawab bagaimana anak amanah warga yang ditetapkan oleh kelurahan saya tanggal 16. Makanya sampai tanggal 16 ini saya tetap bekerja sebagai RW untuk mempertanggungjawabkan amanah yang disampaikan kepada saya. Jadi saya mengenal isu tidak mau menyerahkan segala macam, itu saya anggap apa. Sekarang saya sampaikan bahwa itu alasannya adalah sampai tanggal 16 inilah amanah yang disampaikan kepada saya, sehingga saya bekerja sampai tanggal 16 ini. Kemudian ya banyak ya, tapi itu tadi Mepri, soal fitnah, isu segala macam itu akan banyak tuh yang akan dihadapi oleh pemimpin, pengurus RW ataupun juga RT ya. Tapi seperti kata Agim, itu jangan ditanggapi, itu akan menjadi pahala kita. Panjang kita bekerja secara baik, ya, secara benar, secara transparan, nggak usah dihiraukan. Kita bekerja aja yang kita bekerja, lakukan. Nah, juga misalkan selama ini saya dianggap tidak bekerja karena tidak mengikuti sampai begadang jam 2. Ya saya punya apa sendiri, bekerja yang maksud saya itu ya ada produk yang saya lakukan, sampai saya harus ikut begadang misalnya ya, sampai jam 2 sampai apa. Ya masing-masing kita inilah, tapi saya kira betul kata Bang Romati ya, begadang boleh begadang asal ada gunanya gitu ya. Artinya kalau memang kita nggak ikut begadang, nggak ada masalah juga sepanjang kita produktif. Kemudian juga terkait dengan
itu ya saya kira satu lagi ya terkait dengan banyak yang meminta kepada saya untuk menjadi RW lagi. Saya bilang saya dari awal dan ketika saya juga meminta dibentuknya panitia penyusunan pemilihan RW itu, karena memang saya tidak lagi ingin menjadi RW. Tapi itu juga dengan alasan-alasan khusus ya. Satu itu sebuah kepemimpinan yang baik itu ketika dia mampu membina warga dan menciptakan atau mengapakan adanya pemimpin baru. Jadi artinya ini pembelajaran juga buat kita semua bahwa sesuatu itu yang merasa kita paling bisa, sehingga seolah-olah kita aja yang bisa sebagai RW, sebagai RT, sebagai apa misalnya di organisasi di lingkungan kita atau apalah yang namanya. Jadi kenapa saya juga itu tadi tidak menjadi ada untuk berbagi kesempatan juga untuk sebagai pembelajaran gitu loh. Artinya nggak harus kita gitu loh. Ada kasih kesempatan ke yang lain supaya semuanya bisa ikut memberikan kontribusi buat kebaikan warga atau lingkungan. Jadi itu saya kira ya. Yang lagi saya mau mengucapkan maaf kalau ada salah-salah, kata, kesalahan, ada ataupun tidak. Saya berharap jalinan persaudaraan kita, pertemanan yang sudah terjalin secara baik selama ini saya ditunjukkan lagi. Baik, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau izin panitia, kalau misalkan kesempatan ini juga ada yang bertanya atau apa, kalau memang waktu ada yang panitia mengizinkan, saya persilakan. Boleh bapak-bapak. Sebagai panitia KPU yang sudah menjalankan tugas dan amanah secara baik, secara optimal, sehingga proses pemilihan ini berjalan aman, damai, ya, tanpa ada intrik, tanpa ada ya smooth lah ya. Alhamdulillah ya, kita melihat bagaimana kita berdemokrasi itu sudah cukup baik ya. Dan saya senang sekali rasa persaudaraan kita di RW ini cukup kuat. Tinggal di apa lagi, di pokok lagi. Terima kasih. Pak Yudi tengah, Pak Yudi. Biasa aja. Nulis semalam dia. Malam terakhir gitu. Katanya ngegas dulu, udah terakhir malam ini dia. Mau balap. Itu tangannya jangan tutupin. Ya. Paling selain apa panas gitu ini. Oh, siap. Gimana sih? Iya, laporan keuangan. Isi aja di sini ya. Menyusul ya. Siap itu. Suruh diambil datang baru. Ya, apa ya Pak? Ya, diambil. Dari RT 1 sampai 7 yang tidak perlu saya sebutkan namanya satu-satu. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dimuluskan langkahnya menuju ke TPA ini untuk acara serah terima atau pisah sambut RT 22 dari Bapak Nasir kepada saya. Terima kasih Pak Nasir atas kontribusinya selama ini, selama menjadi Ketua RW dari periode 2017 sampai 2020, yang mungkin pada nantinya semua pekerjaan Pak Nasir yang belum terlaksana insya Allah akan saya lanjutkan. Mungkin kelanjutan dari
pekerjaan itu akan sangat lancar bila didukung oleh para RT dari RT 1 sampai RT 7. Nanti juga untuk posyandu, untuk Karang Taruna, semua arisan PKK insya Allah akan dihidupkan kembali atau diperbaiki lagi. Terus untuk program-program kerja saya mungkin nanti kita akan bicarakan setelah ada kepengurusan RW yang mungkin nanti akan diisi oleh bapak-bapak muda yang masih terengginas ya, yang idenya brilian. Iya, terengginas itu lincah. Ya, seperti Om Ica nanti mungkin bisa membantu di pengurusan RW. Jadi emang saya minta maaf ya, emang saya adanya seperti ini ya Pak. Jadi saya sangat agak sedikit susah untuk mengubah gaya-gaya saya ya, yang sedikit selengean. Mungkin nanti dengan berjalan waktu, berjalanan umur, mungkin saya akan bisa berubah lebih baik lagi. Iya, dan izinkan saya nanti untuk tetap belusukan-belusukan. Mungkin ada lagi masukan apa yang mau dipertanyakan? Makasih rokoknya Pak. Jadi di duren 10. Stoknya ada. Uang ini. Kalau lima enggak. Timnya siapa aja? Apanya? Timnya nanti dibentuk bareng-bareng. Apa? Yang mana nih? Ukuran darah. Bendara untuk sementara ke Umipat. Ya, Apaan dulu, Bro? bendara tapi nanti ada SK-nya SK. Ya. Dari saya mungkin cukup sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.